Tiga adab yang sering dilupakan ketika bermain media sosial. Yang pertama, hendaknya selalu memposting sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang berupa maksiat ataupun dosa. Kenapa? Karena tanda kesempurnaan seorang muslim adalah ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, selalu menutup aurat dalam setiap postingan di media sosial. Karena bisa jadi ketika kita mati, foto atau video tersebut akan terus beredar, aurat kita dalam keadaan terbuka akan menjadi dosa sampai kita di alam kubur. Yang ketiga, jangan pernah memposting sesuatu yang berupa kebohongan, hoax, dan sebagainya hanya dengan alasan untuk viral, karena Allah dan Rasulullah sangat tidak menyukai kebohongan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen untuk materi berikutnya. Ayo cari pahala lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisab nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, itu di tubuh kita. Itu bagian tubuh. Kalau bagian luar tubuh mana dalilnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu. Nah, nanti kalau kiamat semua tempat dan benda yang kita pijak bersaksi di hadapan Allah. Ya, ditunjukkan miniaturnya di bumi, makanya dilacak lewat jejak tangannya tuh. Pernah nggak megang ini, megang itu? Ada Inafis kan? Di Polri itu dicek tuh. Mana jejaknya nih? Ya kan? Dari tangannya, dari kakinya, dari DNA-nya dan sebagainya. Nah, itu di dunia sudah bicara pakai alat, di akhirat bicara sendiri. Makanya antum kalau cuma TikTok-kan update status tuh, nggak ada yang keren nanti bicaranya. Tapi kalau antum cantumkan sehari satu hadis, sehari satu ayat, dipakai buat ibadah, bersaksi di hadapan Allah. Jangan pernah kita pasang status ini fakna misukun. Jangan pernah menceritakan masalah kita kepada siapapun. Ada satu hadis, ya, hadis atau makalah, man fataha baba su'alin fatahallahu sab'ina baban minal faqr. Siapa orang yang suka meminta satu hal untuk kesulitannya, kebutuhannya, minta sama orang, minta itu, bantu saya dong, ini saya dong, untuk kebutuhan sendiri, maka Allah akan buka 70 pintu kefakiran. Masya Allah, 70 pintu kefakiran. Allahumma salli. Artinya memang Allah cemburu ya. Allah cemburu kalau ada hambanya yang sedang diuji, kemudian dia update status ataupun ngomong ke orang, kok cerita. Ada orang yang suka minta tolong sama orang, sekali aja Allah buka 70 pintu kefakiran. Jadi Masya Allah, ya? Lain. Jadi fakna misukun, maka biasakan. Ada masalah udah diam, jangan biarkan orang tak lain tahu masalah kita. Cukup kita dengan Allah. Bas. Cukup kita dengan Allah. Adakah dasar hadis Rasulullah mungkin yang bisa mengacu pada adab kita pada saat bermedsos? Oh, ini panjang sebenarnya ya. Jadi kalau kita bermedia sosial, intinya sama dengan, kalau bermedia sosial kan dengan jari ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari dengan lisan. Jadi cara kita, adab kita lisan ini sama dengan adab kita secara kita menulis. Itu sama, tidak ada yang berbeda. Masya Allah. Sama semuanya.
Makanya teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman itu dia pasti akan berpikir dulu sebelum dia melakukan sesuatu, berpikir dulu sebelum dia mengatakan sesuatu. Apakah ada manfaatnya? Apakah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini nasihat untuk diri saya juga, teman-teman sekalian, seorang yang juga banyak salah. Ingatkah kita selalu mengatakan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Pertanyaannya, betulkah kita melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala? Seringkali kalimat yang kita ikrarkan itu nggak begitu, teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang melakukan banyak hal bukan karena Allah. Begitu pula ketika kita melakukannya di sosial media, itu bukan karena Allah, bukan untuk amal saleh, bukan untuk membuat Allah ridha, tapi malah sebaliknya. Justru membuat Allah murka ya. Betul. Kalau kita ada unsur dosa di situ, menyakiti, memfitnah, menghujat. Nah, ini juga jadi motivasi kepada teman-teman yang pegiat media sosial, yang bikin video, yang bikin poster, ya. Kalau isinya bermanfaat untuk umat, masya Allah. Jadi diluruskan niatnya. Kalau bikin poster, bikin video, bikin pamflet, ya, diluruskan niatnya. Saya lakukan ini untuk cari pahala jariah, bukan supaya like-nya banyak, ya, bukan untuk bersaing dengan desainer yang lainnya, siapa yang lebih bagus hasil desainnya, ya, diluruskan niatnya, karena ini pahala besar ini, ya, pahala besar. Insyaallah taala kalau lurus niat, mudah-mudahan di akhirat para desainer, ya, para pengedit video-video bermanfaat, audio bermanfaat, tulisan-tulisan bermanfaat, nanti dibuat tersenyum, riang gembira di akhirat, disebabkan karena ada pernah dia upload dari tulisannya, dari videonya, dari potongan-potongan nasihat yang bermanfaat untuk manusia.